Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini goal kita dalam hidup ini, bagian terakhir. Tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Awal dibilang kuasailah dirimu dalam segala hal. Akhir dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kuasai diri itu berlaku sampai kita menunaikan tugas pelayanan. Pas ya saudara? Menguasai diri, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, dari start kita mengikut Tuhan sampai tuntas pelayanan kita. Kuasai diri itu tetap berlaku. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin susah orang lain. Jangan cari masalah. Jangan saling iri-mengiri. Tetap berjalan dalam rel sehingga pelayanan kita dapat kita selesaikan, tunaikan, lunaskan, supaya kita dapat melangkah melewati garis akhir. Saudara, perjalanan hidup itu atau perjalanan hidup ini kita jalani bukan satu candaan ataupun satu gurauan. Tapi perjalanan hidup ini adalah sungguh-sungguh serius dan nyata. Berjalan terus ke depan. Dari usia lahir 1 hari sampai ke 1 minggu, sampai ke 1 bulan, 1 tahun, dan akhirnya kita sudah mencapai umur 80-90 tahun dan siap-siap melangkahkan kaki melewati garis finish, garis akhir. Kita akan sampai ke sana. Saudara, firman Tuhan saya buat judulnya, makin tua makin senang. Lebih jelasnya, makin dekat hari kematian makin senang. Siapa di sini umur 70 sampai 80 tahun? Itu harinya sudah dekat sekali. Jadi hati-hati dalam melangkah, karena langkah terakhir pun bisa gagal. Ini garis akhir saudara. Pas kita mau melangkah kan bisa jatuh di depan garis akhir. Kalau tidak hati-hati menjaga diri dan tidak bisa menguasai diri. Saya kasih contoh saudara. Kalau kita dari sini ke Jakarta, ada di sana yang kita rindukan, dan memang kota itu pun adalah merupakan kota idaman kita. Kita ingin 1 hari ke sana. Ini contoh. Dan anak kita pun ada di sana, cucu kita pun ada di sana, mereka semua berhasil. Maka dia ngirim uang sama kita. Pung, katakan kita sudah pungnya udah tua ini, datanglah ke Jakarta, ini ongkosnya. Kita sudah lama ingin jumpa dengan mereka di Jakarta, ingin melihat rumahnya, ingin melihat keindahan Jakarta. Kita mulai start dari sini. Katakanlah kita naik bus, ya. Kita berangkat ke sana, saudara. Waktu kira-kira kita sudah sampai kira-kira 50 km lagi, atau sampai di penyeberangan, udah dekat. Kita tanya supir, Pak supir, berapa jam lagi kira-kira sampai di Jakarta? Dia bilang 1,5 jam lagi. Senang kita apa enggak, saudara? Senang ya? Pasti kita senang karena kita sudah mendekati Jakarta, karena itu tujuan hidup kita, untuk berjumpa dengan anak, cucu, dan melihat kota yang indah dan besar itu. Sangat senang hati ini. Mana lebih senang hati kita waktu mau berangkat dari sini, atau waktu mau sampai? Tentu saudara, kita jauh lebih senang waktu mau sampai. Apalagi kalau kita lihat, oh, itu kota Jakarta, udah nampak gedung-gedungnya, gedung-gedung pencakar langit. Ada 50 tingkat, 100 tingkat, ya. Senang hati ini. Senang hati ini. Karena tujuan kita jelas. Tapi kalau seandainya supir berkata,
kita nggak jadi ke Jakarta, dibawa ke jalan lain, sedih hati kita. Maksud saya jangan tersesat. Nah, saudara, waktu kita lahir ke dunia ini, waktu kita kenal Yesus, katakan umur 20, ada yang 30. Waktu kita berumur 20, 30 kenal Yesus, itulah awal perjalanan kita menuju hidup kekal. Saya harap saudara tangkap ini ya, supaya sudah mengerti. Sebelum kita mengenal Yesus, umur berapapun umur kita berjalan menuju neraka. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita menuju neraka, sampai kita di umur 20, kayak kalau saya dulu 17 tahun, saya kenal Yesus, maka jalan saya dari umur 0 sampai 17 tahun itu menuju neraka. Tapi pada saat 17 tahun, jalan saya dibelokkan Tuhan, berjalan ke surga. Dari situlah perjalanan saya berjalan ke surga. Dan katakan sekarang kita sudah berumur 70 tahun. Berarti kita harus semakin senang. Karena tujuan hidup kita itu sudah semakin dekat di depan. Amin. Amin. Nah, kalau ada di antara kita nanti sudah mengikut Tuhan puluhan tahun dan sudah mencapai 70, 80 tahun, tapi takut sekali mati, itu pasti masuk neraka. Karena dia tidak punya tujuan hidup. Karena dia akan sampai ke surga. Karena itu yang dipelajari setiap minggu di gereja ini. Masih takut. Di usia yang segitu mati, jumpa dengan Kristus. Nah, saudara. Jadi, kalau kita benar-benar dalam Yesus, umur 70 tahun, 80 tahun, itu adalah hari yang paling bahagia. Hari yang kita nanti-nantikan. Kapan aku sampai kepada tujuan hidupku? Amin. Kalau sekarang jangan dulu. Karena Tuhan janjikan memang umur panjang. Kita ini berbicara tentang umur panjang dan bukan umur pendek ya. Umur panjang. Yang walaupun ada umur pendek dipanggil Tuhan, tapi hari ini kita berbicara tentang umur panjang, 70, 80 tahun. Kita mendekati hidup kekal. Saya pun kalau dipanggil hari ini masuk surga, saya bilang belum. Karena saya belum menjalani umur 70, 80. Saya bilang belum. Dengan kata lain, menurut saya, ayat ini, yang terakhir ini, saya belum tunaikan tugas pelayanan saya. Jadi tanggung kalau pulang sekarang. Tanggung. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan berkata, umur panjanglah yang akan menentukan satu hal, kita sanggup menunaikan tugas pelayanan kita. Amin, saudara. Kalau umur pendek, saya rasa saya nggak mampu lah. Saya lihat pun kalian nggak mampu. Mungkin kalau untuk menunaikan tugas itu, mungkin kita harus sampai 100 tahun. Tapi kita tunggu sajalah panggilan Kristus. Dan kita bicara di sini selalu umur panjang, tidak umur pendek. Tidak ada orang GPDI yang pulang umur pendek. Semua akan pulang 70 tahun ke atas, sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalau sudah 70 tahun, kan sudah ada wanti-wantinya, itu hati-hatinya kan, hati-hati 70 tahun. Selesaikan semua yang belum selesai. Selesaikan semua yang belum selesai. Masalah kita, karena kita sudah dalam zona siap dipanggil. Jangan gak siap. Kita sudah dalam zona siap dipanggil, siap take off, siap terbang, jumpa dengan Kristus kepada kekekalan. Jangan ke 70, 71, 80 masih belum kudus, masih tidak ada keinginan untuk kudus. Kita harus mengoreksi diri lebih lagi dibanding kita masih umur 50-an. Supaya perjalanan hidup kekal itu jangan gagal. Saudara, itulah makanya makin tua makin senang, karena makin tua makin mendekati rumah Bapa.
Sesungguhnya, apakah tujuan Anda mengenal Kristus dan mengasihi Dia? Bukankah surga itu? Bukankah hidup kekal itu? Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Ini di sini Tuhan berkata tentang hidup kekal itu. Tetapi kamu sudah datang ke kota Sion. Ini kota Allah. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Inilah tujuan hidup kita itu. Sekali lagi ya, kalau sudah umurnya sesuai dengan firman Allah, bereskan semua supaya tidak ada masalah ya. Saya bukan menakut-nakuti, ini kan nyata 70-80 tahun. 70-80 tahun itu sudah mendekat kepada hidup kekal. Jangan nanti kalian bilang, om itu takut-takuti aku karena aku sudah 70. Bukan. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita kan punya roh, tondi ya. Sekarang roh kita belum sempurna, tondi kita belum sempurna. Pada saat kita nanti mati, maka roh kita disempurnakan, yaitu di Sion, ya. Mana tadi? Ya. Di sorga, ya. Di Yerusalem baru, ayat 22 tadi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan di sana roh kita telah disempurnakan. Kita telah disempurnakan. Itu janji Tuhan kepada kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Namun sebelum sampai ke Yerusalem itu, Yesus telah mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Tuhan. Dia janjikan dan dia katakan kamu akan sampai ke Yerusalem itu. Lukas 13 ayat 24. Sampai 35. Ya. Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 35. Ini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang ingin masuk ke surga, tapi tidak bisa masuk surga karena banyak sekali yang menghalanginya. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit, tuan rumah itu adalah Yesus, dan telah menutup pintu itu adalah pintu surga, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, atau Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan berkata, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dia tolak kita yang tidak setia. 26.
Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 26. Ya, 27. Tadi ya. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Lanjut. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Di dunia ini kalau dingin gitu gigi ya. Di neraka gigi retak gigi karena panasnya. Ngeri. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dekat pintu surga pun nggak boleh lagi, dicampakkan dari halaman itu. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, ini dari seluruh penjuru bumi, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Itu hidangan Kristus, saudara. Aku dan Anda ada di dalamnya. Haleluya. Ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, kita ada yang sudah mengenal Tuhan 30 tahun, 40 tahun, tapi nggak pernah serius. Ini yang terdahulu. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Jadi orang yang terdahulu, orang yang dulu mengenal Kristus lebih dulu, 30, bahkan ada orang yang lebih dulu dari lahirnya sudah GPDI, tapi nggak pernah serius, dia akan menjadi terakhir. Kata terakhir itu terlambat, ya. Kalau kita masuk kelas, kita masuk terakhir setelah lonceng bunyi. Kita mengetuk, itu terakhir. Tapi ada orang yang terakhir, dia kenal hanya Yesus seminggu gitu ya. Serius, tapi dia bisa masuk surga. Kita bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pernah serius. Mungkin pernah serius dulu, tapi akhirnya nggak serius lagi. Itu menjadi yang terakhir, terlambat masuk. Nggak sempat masuk, melewati garis finish. Mungkin tanggung langkahnya itu, setengah sudah di bawah kakinya, antara kaki depan dan kaki belakang. Tapi waktu mengangkat kaki yang belakang, dia terjatuh. Maka dia adalah orang yang terdahulu dan menjadi orang yang terakhir. Minggu yang lalu saya katakan, kalau Tuhan memanggil, disuruh malaikat, coba panggil nomor 1150. Kalau itu nomor kita, bagaimana kira-kira? Sesuatu yang sangat menggembirakan dan sesuatu yang sangat mengerikan kalau kita bukan orang yang serius mengikut Tuhan. 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Ya, stop. Saya salah catat, sampai di saja ya. Saudara dikasih Tuhan, kita berjuang di dunia ini semenjak kita kenal Kristus, dan harus terus berjuang, jangan berhenti, karena satu perhentian adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan membelot, karena satu pembelotan adalah sesuatu yang mengerikan. Walaupun di hati kita itu, di kita itu rasanya pembelotan itu, lalai mengerjakan kebenaran itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita.
Kita pergi ke zona yang enak bagi diri kita, tapi itu sangat bahaya. Karena ajal tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan menjemput. Jangan nanti setelah dihukum, baru kita sadar. Ada satu orang yang bernama Simeon, saudara. Dia seorang nabi. Dia sudah tua. Jadi dia dapat tugas terakhir dari Tuhan. Mari kita lihat. Lukas 2 ayat 25 sampai 30. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 30. Ini waktu kelahiran Yesus ya. Ini waktu kelahiran Yesus. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Hebat ya, ini tugas terakhirnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Umurnya sudah tua, tapi ada satu tugasnya. Dia harus melihat Mesias. Siapa Mesias? Yesus, ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kepadanya, apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya, 28. Ia menyambut anak itu, ya, dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ditimang-timang gitu ya. Dia sangat bergembira bisa melihat Yesus. Ini tugas terakhirnya. Ini tugas terakhir Simeon ini. Sekarang Tuhan, ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah ayat 29. Maaf ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Setelah dia tatang anak itu, Yesus, setelah dia timang-timang, dia melihat dengan sepuas-puasnya, dia mengucapkan, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Dia tahu dia telah menunaikan tugasnya yang terakhir di usianya yang tua, dan dia sudah siap pergi jumpa dengan hidup kekal bersama dengan Kristus selamanya. 30. Inilah kepuasannya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 31. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Israel ini dua, satu Israel jasmani dan satu Israel rohani, yaitu kita. Bagaimana dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan? Kita contoh Simeon yang mampu menyelesaikan tugas pelayanannya kepada Kristus. Maka di situ akan kita rasakan yang belum pernah kita rasakan. Apakah saudara rindu tempat itu? Tunaikan tugas pelayanan. Amin. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Hanya bagi mereka yang rindu, yang akan berusaha menyelesaikan tugas pelayanannya. Amin, saudara. Jadi, lihat diri kita, lihat perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan, dari tingkah laku yang kita buat, itulah nilai apakah kita dengan perbuatan kita selama ini sampai sekarang, apakah itu perjuangan untuk mendapat hidup kekal. Ya, perhatikan hidup kita. Itulah bukti apa yang ada di dalam ini dan apa yang kita perbuat. Apakah kita selalu memikirkan bagaimana supaya aku hidup kudus, bagaimana supaya aku berkenan kepada Tuhan, bagaimana supaya aku makin hari makin setia. Orang yang berpikir seperti inilah yang sedang menyelesaikan tugas pelayanannya satu demi satu, satu demi satu. Sehingga waktu dia sampai umur 70 ke 80 atau lebih, dia sudah hampir menyelesaikannya seperti Nabi Simeon. Hari ini, apa yang ada di dalam? Sakit hati, kecewa, dendam, dan Anda sedang berusaha untuk membalaskan dendam, iri, engkau tidak mengerjakan keselamatan. Bila hari itu datang, dia panggil 11:41 nomormu, engkau akan mengetuk-ngetuk pintu di luar. Bukan pintu gereja ini, saudara, di alam sana, di alam kekekalan. Sebelum Anda masuk surga dan masuk neraka, Anda akan coba dulu masuk surga. Dan saudara ketuk pintu itu, ternyata Anda ditolak. Dan mendengar nyanyian surga pun engkau tidak layak. Mendengar hadirat surga enggak layak. Melihatnya pun tidak layak. Sangat mengerikan hari itu. Rindukanlah Yerusalem. Haleluya. Oh, Yerusalem, kota mulia, hati rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, banyak orang yang dipanggil, dan waktu dipanggil mereka beria-ria, bersukacita. Ya, ada panggilannya karena ada masalahnya berat, disitulah dia terpanggil. Ada yang sakit, di situ terpanggil. Ada yang miskin, ada yang tersesat. Beria-ria, bersukacita berapi-api. Tapi itu baru start awal, baru permulaan, saudara. Setelah permulaan,
maka perjalanan mengikut Tuhan itu berjalan terus. Dan semangat mula-mula itu akan diuji oleh perjalanan waktu, oleh masalah persoalan, oleh masalah suami istri, oleh masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, saudara seiman. Diuji semangat itu. Setiap orang yang mengenal Kristus pertama berapi-api luar biasa. Tapi api itu akan disiram, akan ditiup oleh angin supaya padam. Nah, saudara, kalau kita sebelum kita masuk ke zaman LPG ini, rata-rata kita yang di kampung, saudara, bawa kayu bakar dari rumah, dari ladang ke rumah, lalu kita bakar ya. Kita tahu kan, saudara, kalau apinya sudah mau padam, kita sorongkan kayu itu ke tumpu, ke dalam, supaya api itu tetap menyala. Itulah tugas kita. Jaga api itu tetap menyala. Taruh kayu kering ke dalam, supaya dia menyala, supaya bisa menerangi dan berguna. Kalau semangat itu menyala saja terus dan tidak ada lagi bahan bakar di bawah, maka api itu akan mati, tinggal bara dan akan dingin. Dan jangan taruh kayu ke dalam, bambu yang masih mentah, timuslah. Itulah orang-orang yang cari masalah terus. Apinya bukan menyala, tapi berasap. Tarik kayu itu, tarik bambu yang masih mentah itu, ganti dengan yang lain, tiup. Waktu dia menyala, maka dia tidak akan berasap lagi. Amin. Mungkin firman Tuhan ini pelan tapi sangat menusuk, ya, tapi gak apa-apa. Siapa lagi yang ditusuk firman Allah? Siapa lagi yang dibedah oleh firman yang pedang bermata dua itu? Kita yang memberi diri, kita yang dibedah. Kalau ada kanker di dalam hati, dia bedah, dia buang, diambil, dia buang, supaya benar-benar hidup kita menuju Yerusalem baru.